Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Mari sama-sama kita haturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya salawat dan salam turun untuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Ushulul Fiqh pada materi kita yang ke-12 yaitu tentang ijtihad. Maka sebelum kita memulai perkuliahan kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ijtihad merupakan rukun yang keempat dari ushulul fiqh. Yang mana rukun pertama itu adalah al-hukmu, yang kedua dalilul ahkam, yang ketiga turuqul istinbat, dan yang keempat adalah ijtihad. Konsep ijtihad. Pengertian ijtihad. Al-ijtihadu lughatan al-ifti'alu min al-juhd bid-dhammi wal-fathi wa huwa at-taqah wal-masyaqqah. Ya, ijtihad itu merupakan bentuk lafaz ifti'al, wazan ifti'al dari kata juhdun, al-juhdu, yang mana maknanya itu adalah at-taqah. Dan kemudian at-taqah itu artinya kekuatan, wal masyaqqah itu adalah halangan ataupun rintangan. Sedangkan istilah, ya, dalam istilah al-ijtihad istilahan huwa istifraghul faqih wus'ahu lid-darki hukm syar'i, yaitu pengerahan segenap kemampuan yang dimiliki oleh faqih untuk mengetahui, untuk menggali hukum-hukum syarak atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi ketika seorang mujtahid dihadapkan sebuah permasalahan yang mana dia tidak menemukan dalilnya dari Al-Quran Sunnah, maka kemudian dia akan menggenapkan segala kemampuan ataupun daya dan upaya yang ia miliki untuk bisa mengetahui dalil, mengetahui hukum tersebut dengan mencantolkannya atau dengan menggalinya berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada. B. Kedudukan ijtihad. Al-ijtihadu matlubun fi syara' wa huwa aslun min usul syariah. Ijtihad itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam syarak, dan dia itu merupakan salah satu sumber dari antara sumber-sumber syariat. Waradat fihi adillatun katsiratun tadullu ala talbihi imma sarahatan wa imma isyaratan sawa'un fil Qur'ani was sunnati wal ijma'i wal ma'kul. Jadi banyak dalil yang menjelaskan hal itu, bahwasanya ijtihad merupakan perkara yang penting dalam ajaran Islam, bisa dijelaskan dalam dalil yang sharih atau dalam bentuk isyarah. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, ijma' ataupun ma'kul. Al-Qur'an menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Nah, fal amru bi ta'atillahi war rasuli huwa bi'itba'in nususil kitab wa sunnah. Taat kita kepada Allah dan Rasul itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wal muradu birraddi ila Allahi war rasuli inda tanazu' fima lam yarid fihi nas wal ijtihad syar'i alladhi awjabahu Allah Ta'ala. Maka kemudian maksud dari kata Allah mengembalikan kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perbedaan pendapat, itu adalah pada permasalahan yang tidak memiliki nas. Inilah yang dinamakan dengan ijtihad yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sedangkan pada sunnah Rasulullah SAW, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Jadi kata Rasulullah, seorang hakim jika dia berijtihad, benar dia, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jika seandainya dia tersalah, maka baginya 1 pahala. Sedangkan ijma' dikatakan ajma' as-sahabatu wa man ba'dahum ala masyru'iyatil ijtihad. Para sahabat ataupun juga orang-orang setelahnya itu bersepakat bahwasanya ijtihad itu merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Fakana al-khulafa'ur rasyidun wa sa'iru sahabati ridwanullahi alaihim idza waqa'at waqi'ah hadathat qadiyyah raja'u ila kitabillah. Jadi para khulafaur rasyidin ataupun para sahabat yang lain ketika mereka mendapatkan sebuah permasalahan atau terjadi sebuah kejadian, maka mereka akan kembali kepada kitab Allah. Fa illam yajidu fihi hukman raja'u ila sunnah. Kalau mereka tidak menemukan jawabannya dalam Al-Quran, maka mereka akan merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Wa sa'ala ba'duhum akhar. Atau kemudian mereka akan bertanya dengan cara bertanya kepada para sahabat yang lain. Ada tidak Rasulullah menjelaskan seperti ini? Ada tidak Rasulullah menjelaskan seperti itu? Fa illam yajidu fiha hukma qadiyyah faza'u ila al-ijtihad hasba al-usul al-qawaid wal manhaj alladhi dabbarahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau jika mereka tidak menemukan, maka mereka akan berijtihad sesuai dengan dasar-dasar ataupun kaidah-kaidah, usul-usul ataupun manhaj yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hatta tawattara dzalika ala sahabah, sehingga cara ini menjadi tawatur, menjadi banyak, jamak dilakukan oleh para sahabat. Walam yukhalifu fi dzalika ahad fakana ijma'an. Maka tidak ada seorang pun yang menyalahi ataupun mengkomplain cara itu, sehingga kemudian berubahlah dia menjadi ijma'. Wa sara alaihi salaful ummah wa khalfuha hatta waqtuna al-hadir wa sayabqa kadzalika hatta taqum as-sa'ah. Dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang, dan itu pun juga akan terus berlangsung sampai ke akhir zaman. Nah, secara makul, secara logika, anna nusus al-Quran wa sunnah mahdudah. Al-Quran itu dan sunnah itu sifatnya terbatas. Wa anna waqa'i al-kauni ghairu mahdudatin wala mahsuratin. Sedangkan kejadian itu tidak terbatas, selalu berkembang. Nah, fasar al-ijtihadu fi ma'rifatil hawadithil mustajidati amran mahtuman aqlan. Maka ijtihad menjadi perkara yang sangat dibutuhkan, menjadi solusi yang sangat penting untuk bisa memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, wa hadha ma adrahul muslimun khalfan an salaf mimma la yahtaju ila mazid al-bayan. Fahuwa amrun musallam fihi wa anna al-ijtihada aslun fi ahkam syar'i. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam memberikan penjelasan ataupun memberikan keterangan hukum. Dan perkara ini juga ataupun ijtihad ini merupakan sesuatu yang diterima dalam ajaran Islam, sehingga tidak bisa terbantah lagi bahwasanya ijtihad itu merupakan sesuatu atau bagian juz'un dari ahkam syara' atau bagian dari hukum Islam. B. Objek ijtihad. Objek ijtihad itu ada 2, yaitu yang pertama ma la nassa fihi aslan, yaitu perkara yang tidak memiliki nas secara terang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ma fihi nas ghairu qat'i, memiliki nas tetapi kemudian nasnya itu tidak bersifat qat'i atau bersifat zanni. Bisa zanni itu dari zanniyud dilalah, ya, penunjukan dari lafaz itu zanni ataupun tidak terang, tidak jelas, maka hal itu membutuhkan ijtihad dari para ulama. Lalu kemudian D. Syarat ijtihad.
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan berijtihad, karena tidak semua orang bisa berijtihad. Harus ada kompetensi yang harus mereka miliki. Yang pertama itu adalah al-ilmu bi kitabillahi ta'ala, mengetahui Al-Quran, dan bahkan mereka juga menghafalnya. Yang kedua, al-ilmu bis sunnati al-muta'alliqah bil ahkam. Mereka itu juga harus mengetahui sunnah Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, al-ilmu bin nasikhi wal mansukh. Mereka harus tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh. Karena dalam syariat Islam itu, jika seandainya pada satu permasalahan terdapat dua hukum yang berbeda, maka dapat dipahami yang pertama itu telah dinasakh atau telah dihapus, sedangkan yang terakhir itu adalah penghapusnya an-nasikh. Kalau seandainya tidak diketahui, maka kemudian hal itu bisa menyebabkan pemahaman yang rancu dari seorang mujtahid. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ma'rifatu masailil ijma'. Mereka mengetahui perkara-perkara yang termasuk kepada ijma'. Selanjutnya yang kelima, ma'rifatul qiyas, mengetahui qiyas, ya. Karena qiyas ini adalah analogi dalam hukum Islam. Lalu selanjutnya ma'rifatu ulumil lughah al-arabiyyah, ini juga sangat penting, yang mana mereka mengetahui bahasa Arab, karena memang an-nususul Quran was sunnah, teks-teks Arab, teks-teks Al-Quran dan Sunnah itu dalam bentuk bahasa Arab. Maka otomatis seorang mujtahid harus mengetahui bahasa Arab. Dan yang terakhir, al-ilmu bi usulil fiqh. Dia itu harus memahami usul fikih. Nah, inilah yang kita pelajari sekarang ini, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi mujtahid, tentu kemudian kita harus memahami usul fikih ini dengan baik. Karena usul fikih ini merupakan metode atau cara dalam penetapan hukum Islam, agar hukum yang ditetapkan itu tidak keliru, atau tidak rancu, atau tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang ke E, tingkatan mujtahid. Yang paling tinggi itu adalah mujtahid mustaqil al-mutlaq. Maksudnya adalah wa kana lahu qawaid li nafsihi wa usul khasah ya'tamid 'alaiha ويبنى عليها أحكام الفقه ويمارسها في الاجتهاد كالإمام أبو حنيفة والإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد bin Hanbal. Jadi mujtahid mutlak itu, mustaqil mutlak itu adalah ya mujtahid yang mereka memiliki kaidah-kaidah hukum sendiri, usul-usul atau dasar-dasar pijakan-pijakan dalam fikih mereka sendiri, dan dengan itu dibangunlah hukum fikih, ya. Dan hal ini, dengan itulah mereka berpedoman dalam berijtihad. Nah, contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua itu adalah mujtahid mutlak ghair mustaqil, ya. Beliau itu adalah mujtahid mutlak tapi kemudian tidak merdeka atau tidak bebas atau tidak berdiri sendiri. Wa huwa alladhi tawaffarat fihi syurutul ijtihad kasanfis sabiq. Terpenuhi baginya itu syurut-syurut ijtihad, lakin lam yata' li nafsihi qawaida yanfaridu biha. Tapi kemudian dia tidak menetapkan kaidah tersendiri dalam penetapan hukum. Bal iltazama tariqata imam min a'immatil madzahib fil ijtihad. Akan tetapi mereka berpegang teguh kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh imam-imam sebelumnya. Seperti contohnya di sini adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, atau Imam Al-Ghazali yang kita kenal, merupakan mujtahid mutlak ghairu mustaqil karena beliau itu berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya adalah mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad itu adalah, ya, mujtahid fil madhab. Beliau itu berijtihad dalam madhab tertentu. Dalam madhab Syafi'i kah itu, Hanafiyah kah itu, Malikiyah kah itu, atau Hanabilah kah itu. Atau mujtahid takhrij, dia itu, atau kemudian disebut juga dengan mujtahid takhrij, di mana dia mengeluarkan hukum-hukum dari mazhab tertentu. Li'annahu muqayyadun fi madhab imam muayyan, dia terikat pada mazhab imam tertentu saja. Wa amilun ala takriri usulihi bidalil. Kemudian dia membuat pernyataan-pernyataan terhadap hukum-hukum yang ada pada mazhab tersebut sesuai dengan usulnya dan juga dalil. Wala ya'tadi usuluhu wa qawaiduhu, dan kemudian dia tidak akan mengambil pendapat-pendapat atau dalil-dalil yang ada di mazhab lain.
seperti Hasan bin Zaid al-Khurqi wa Tahawi dari mazhab Hanafiyah, wal Abhuri wa Ibnu Abi Zaid dari mazhab Malikiyah, Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Abu Ishaq Al-Maruzi dari mazhab Syafi'iyah, dan seterusnya. Lalu kemudian ada namanya mujtahid tarjih, wa huwa faqihun nafs. Dia itu seorang fakih, ya, hafiz li madhab imami. Dia itu sangat menguasai madhab imamnya. Wal arif bi adillati, dia itu juga mengetahui dalil-dalilnya. Wal qaim bi takririha, dan dia pun juga membuat pernyataan-pernyataan berdasarkan kepada mazhab tersebut. Thumma yusawwiru wa yuharriru lil masail jadidah. Tapi kemudian dia itu memproyeksikan ataupun kemudian mengeluarkan pendapat-pendapat terkait dengan masalah-masalah yang baru. Wa yumahidu laha takriraha wa yuzifu ma yukhalifa, dan kemudian dia menguatkan pernyataan-pernyataan tertentu saja dan kemudian menghilangkan atau melemahkan jika seandainya ada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang terkuat tersebut. Wa yurajjihu bainal aqwalil imam wa wujuhul ashab, dan dia kemudian mentarjih, mencari pendapat yang terkuat di antara para imam dan para ashab ataupun daripada pendukung-pendukung imam tersebut. Di antaranya itu adalah Al-Qaduri wal Marghinani, ya, sahibul hidayah min al-Hanafiyah, yang merupakan penulis kitab Al-Hidayah dari mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah mujtahid fataya. Jadi maksud dengan mujtahid fataya itu adalah wal faqih alladhi yaqumu bi hifdzil madhab. Yaitu seorang ulama yang faqih yang menguasai madhab, wa naqalahu wa naqlihi wa fahmihi, dan dia juga menukil dan juga memahaminya dengan baik. Wa ya'tamidu alaihi fi naqlil madhab fatwa bihi fima yahkihi min kutubil madhab, dan dia konsisten atau berpegang teguh kepada dalam meriwayatkan pendapat-pendapat tersebut, mazhab tersebut dalam bentuk fatwa sesuai dengan berdasarkan kepada kitab-kitab yang terdapat pada mazhab itu sendiri, wa mansusatil imam, ataupun kemudian literatur-literatur yang ditinggalkan oleh imam, wa tafri'atul ashabul mujtahidin fi madhabihi wa takhrijatuhum, ataupun kemudian juga keterangan-keterangan hukum yang dijelaskan oleh para sahabat ataupun para pengikut mazhab tersebut sesuai dengan pendapat-pendapatnya. Fa illam yajidu hukman manqulan fi madhabi, kalau seandainya tidak terdapat hukum yang bisa menjelaskan sebuah keterangan atau sebuah perbuatan atau sebuah kejadian, a'ta ma fi ma'nahu mimma yudrikuhu bi adna fikrin wa ta'ammulin, maka dia akan memberikan pendapatnya sesuai dengan pemahamannya dari literatur-literatur yang dia terima dalam mazhab itu sendiri, sesuai dengan kemampuannya sendiri. Artinya dia hanya akan memberikan keterangan hukum terhadap sesuatu sesuai dengan kemampuannya dalam memahami mazhab-mazhab tertentu yang ia dalami. Maka ini namakan dengan mujtahid fataya, di mana dia hanya bisa berfatwa sesuai dengan mazhab yang dia kuasai atau yang ia pahami pendapat-pendapatnya. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi kita tentang ijtihad ini pada materi yang ke-12. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan Anda dapat memahami materi ini dengan baik. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.